melawan Mita Azrusna binti Nadim dan Bakti Afifi bin Reno Prasetyo segera memasuki ruang sidang 1. Silakan duduk, pihak penggugat di sebelah kanan majelis, pihak tergugat di sebelah kiri majelis. Baik, bagaimana kondisinya saudara penggugat beserta kuasa hukum? Alhamdulillah baik. Pihak saudara tergugat bersama kuasa hukum dalam kondisi baik? Alhamdulillah. Bisa kita mulai? Baik, Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyidangkan perkara nomor 432.4321/PDD.G/2023 Pengadilan Agama Jakarta Selatan antara Ainun Nabila binti Mahfud yang didampingi oleh kuasa hukum Raisini Ramadhani SHMH sebagai penggugat melawan Mita Azrahusna binti Nadim sebagai tergugat 1 dan tergugat 2 Bakti Afifi bin Reno Prasetyo dan didampingi oleh kuasa hukum Rizaldi Daulay Kodrin SHMH kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara penggugat atas nama Ainun Nabila binti Mahfud, Betul ya. saudara tergugat 1 atas nama Mita Azrahusna dan saudara tergugat 2 atas nama Bakti Afifi bin Reno Prasetyo. Baik, saudara penggugat, apa masalahnya sehingga saudara mengajukan gugatan ke pengadilan dan kerugian apa yang telah terjadi kepada pihak penggugat sehingga harus membatalkan hibah? Baik yang mulia, saya menghibahkan tanah atas bangunan kepada menantu dan cucu angkat saya. Dan saat ini saya bersama dengan kuasa hukum saya ingin membatalkan hibah tersebut atas dalil gugatan yang sudah saya ajukan dengan alasan dan tujuan tersebut karena saya merasa sangat tidak dihargai atas apa yang sudah saya hibahkan kepada tergugat yang mulia. Betul demikian saudara tergugat? Jika hibah tersebut telah diberikan kepada saya dan anak saya itu benar yang mulia. Akan tetapi mengenai hal atau dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat bersama kuasa hukumnya dalam gugatan tersebut itu tidak benar yang mulia. Baik, kepada tergugat, apakah saudara tergugat keberatan jika penggugat membatalkan atas hibah yang diberikan? Untuk penggugat lebih baik dibicarakan kembali dengan secara kekeluargaan. Bagaimana penggugat dan tergugat? Betul, sebaiknya hukum lagi berikan toleransi dan negosiasi kepada pihak tergugat dan tergugat. Saudara penggugat dan saudara tergugat, berdasarkan Permen Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi pada pasal 3 bahwa setiap perkara yang masuk di pengadilan harus melalui proses mediasi. Silakan saudara penggugat dan saudara tergugat untuk maju ke depan dan menandatangani surat pernyataan mediasi. Serta saudara kuasa hukum boleh diminta sakit. Silakan. Saudara penggugat dan saudara tergugat melalui proses mediasi kepada mediator yang telah saudara pilih. Saudara apakah mau mediator dari luar atau dari dalam? Baik, Majelis Hakim menetapkan saudara Dr. Abdul Aziz SHMAG sebagai mediator dalam perkara nomor 4321/PDD.G/2023 Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saudara penggugat tergugat, silakan saudara menemui mediator sehingga sidang ditunda 2 minggu dari sekarang. Saudara Panitra, kira-kira tanggal berapa? 2 minggu dari sekarang, maka sidang jatuh pada tanggal 20 November 2023. Baik, nanti saudara penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi di ruang mediasi. Oke, saudara penggugat dan tergugat, sidang berikut jatuh pada tanggal 20 November 2023 dengan agenda pembacaan gugatan dan sidang hari ini saya nyatakan ditutup. Nomor 4321/PDD.G/2023 Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas nama Ainun Nabila binti Mahfud melawan Mita Azrahusna binti Nadim dan Bakti Afifi bin Reno Prasetyo segera memasuki ruang sidang 1.
Silakan duduk, pihak penggugat di sebelah kanan majelis, pihak tergugat di sebelah kiri majelis. Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyidangkan perkara nomor 4321-PDT-G-2023 Pengadilan Agama Jakarta Selatan antara Ainun Nabila binti Mahfud yang didampingi oleh kuasa hukum Raisydik Ramadhani SHMH sebagai penggugat melawan Mita Azra Husna binti Nadim sebagai tergugat 1 dan tergugat 2 Bakti Afifi bin Reno Prasetyo yang didampingi oleh kuasa hukum Rizali Daulay Kurni SHMH kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara tergugat, bagaimana kondisi saudara? Saudara penggugat, bagaimana kondisi saudara? Saudara penggugat, ada perubahan pikiran? Barangkali masih ada keinginan untuk berdamai? Tidak yang mulia, saya tetap ada gugatan saya. baik, karena tidak ada kesamaan untuk berdamai antara penggugat dan tergugat, maka dengan ini sidang kami nyatakan tertutup untuk umum. Saudara penggugat atau kuasanya silakan untuk bacakan gugatan saudara. Baik, yang mulia. Yang pertama ada dua yang ingin saya sampaikan. Yang pertama ada primer dan alasan-alasan yang sudah tercantum di dalam surat gugatan. Primernya itu mengabulkan permohonan penggugat. Yang kedua, menyatakan akta hibah nomor 49/2022 batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya. Dan yang ketiga, menetapkan beban biaya perkara ini kepada pihak tergugat. Dan ada pun alasan-alasan yang mendasari gugatan ialah yang pertama, bahwa telah terjadi perkawinan antara Angga Kurniawan bin Fulan dan Ainun Nabila binti Fulan pada tanggal 10 bulan Maret tahun 1985 di KUA Jakarta. Saat itu usia almarhum Angga Kurniawan dan Ibu Ainun Nabila sebagai penggugat berusia 22 tahun. Berdasarkan surat nikah 112/1/UD dan selama menjalani perkawinan tersebut keduanya tidak dikaruniai anak. Dan poin kedua, kemudian pada tanggal 12 bulan Desember tahun 2022 penggugat memberikan hibah sebidang tanah seluas 390 meter dengan akta hibah dengan nomor 49/2022 kepada tergugat 1 dan tergugat 2 dengan tujuan agar ada yang mengurusi penggugat dan dapat tinggal bersama, karena semenjak penggugat ditinggal oleh suaminya, penggugat tinggal seorang diri dan dikarenakan selama menjalani kehidupan rumah tangganya, tergugat 1 dan tergugat 2 tinggal di sebuah rumah kontrakan. Dan poin yang ketiga, bahwa dengan ini penggugat mengajukan pembatalan hibah sebagaimana yang diatur dalam pasal 1688 KUH Perdata yang menentukan bahwa suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali yang pertama, jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Yang kedua, jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau itu melakukan kejahatan untuk mengambil jiwa si pemberi hibah. Yang ketiga, jika penghibah jatuh miskin sedangkan yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah padanya. Mungkin itu saja yang boleh. Baik, terima kasih saudara kuasa hukum. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penggugat dan saudara tergugat, setelah mendengar gugatan penggugat dan tergugat, maka sidang hari ini saya nyatakan cukup dan jawaban secara tertulis atau tulisan. Baik, sidang dilanjutkan 1 minggu lagi untuk agenda jawaban tergugat. Saudara Panitra, dari tanggal berapa? 1 minggu dari sekarang, maka sidang jatuh pada tanggal 27 November 2023. Baik. Saudara penggugat dan saudara tergugat, sidang berikut yaitu pada tanggal 27 November 2023 dengan agenda jawaban tergugat dan sidang hari ini saya nyatakan ditutup.
Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas nama Ainun Nabila binti Mahfud melawan Mita Azrul Husna binti Nadim dan Bakti Afifi bin Reno Prasetyo segera memasuki ruang sidang 1. Silakan duduk, pihak penggugat di sebelah kanan majelis, pihak tergugat di sebelah kiri majelis. Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyidangkan perkara nomor 4321-PDD-G-2023 Pengadilan Agama Jakarta Selatan antara Ainun Nabila binti Mahfud yang didampingi oleh kuasa hukum Rai Sidik Ramadhani SHMH sebagai penggugat melawan Mita Azrul Husna binti Nadim sebagai tergugat 1 dan tergugat 2 Bakti Afifi bin Reno Prasetyo dan didampingi oleh kuasa hukum Rizaldi Daulay Kodri SHMH kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara tergugat, silakan saudara menyampaikan jawaban saudara tentang gugatan. Baik, di sini saya akan menyampaikan benar yang dikatakan oleh saudari Mita atas pemberian hibah dari saudari Ainun. Yakni pada bulan November yang lalu sebagai anaknya penggugat telah meninggal dunia. Awal kejadian tersebut, saudari Ainun telah memanggil dan memberitahukan kepada saudari Mita dan Bakti anaknya tentang penggugat dengan hibah tersebut. Dan kemudian angka tersebut memiliki surat akta hibah resmi yang dikeluarkan pejabat yang berwenang pada nomor 49/2023. Kemudian kedua, berdasarkan yang saya ketahui, ketentuan pasal 212 kompilasi hukum Islam tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Yang ketiga, bahwa dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam dalil gugatan tidak benar terkait aset lain yang dimilikinya, terkait rumah atas Ainun Nabila yang dihibahkan oleh penggugat kepada adik kandungnya dengan sertifikat rumah nomor 1235 dengan luas tanah 100 meter yang terletak di Jalan Merak 2 nomor 117 RT 06 RW 04 Kecamatan Cilandak Kelurahan Pondok Labu. Kemudian yang terakhir, bahwa tergugat menyatakan tidak benar dalil yang dikemukakan oleh penggugat terkait penganiayaan secara disengaja oleh tergugat 1 dan tergugat 2, melainkan penggugat saudari Ainun terpeleset dalam kejadian tersebut. Cukup saudara Kusum? Sudah cukup. Baik saudara tergugat, setelah mendengar jawaban saudara, maka sidang hari ini saya nyatakan cukup dan sidang dilanjutkan 1 minggu untuk agenda review. Saudara Panitra, tanggal berapa? 1 minggu dari sekarang, maka sidang jatuh pada tanggal 4 Desember 2023. Baik, saudara penggugat dan saudara tergugat, sidang berikut jatuh pada tanggal 4 Desember 2023 dengan agenda replik dan sidang hari ini dinyatakan terbuka untuk umum dan ditutup. 4321-PDD-G-2023 Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas nama Ainun Nabila binti Mahfud melawan Mita Azrul Husna binti Nadim dan Bakti Afifi bin Reno Prasetyo segera memasuki ruang sidang 1. Silakan duduk, pihak penggugat di sebelah kanan majelis, pihak tergugat di sebelah kiri majelis. Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyidangkan perkara nomor 4321-PDD-G-2023 Pengadilan Agama Jakarta Selatan antara Ainun Nabila binti Mahfud yang didampingi oleh kuasa hukum Rai Sidik Ramadhani SHMH sebagai penggugat melawan Mita Azrul Husna binti Nadim sebagai tergugat 1 dan tergugat 2 Bakti Afifi bin Reno Prasetyo dan didampingi oleh kuasa hukum Rizaldi Daulay Kodri SHMH kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada saudari penggugat, bagaimana kondisi saudari hari ini? Alhamdulillah baik, Yang Mulia. Baik, kepada saudari penggugat, bagaimana kondisi saudari hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, karena tidak ada rasa ingin berdamai, maka akan kita lanjutkan. Saudara kuasa penggugat, apakah sudah siap dengan rapid polisi?
Silakan saudara menyerahkan replik tertulis. Baik, kepada saudara penggugat, apakah replik ini akan saudara bacakan kepada tergugat? Ya, akan saya bacakan. Baik. Saudara tergugat, apakah saudara keberatan apabila replik ini dibacakan? Tidak yang mulia. Sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Silakan kuasa penggugat membacakan replik. Baik, yang mulia. Yang pertama, Kacama ingin itu untuk mengabulkan permohonan penggugat secara keseluruhan. Nah, yang kedua, mencabut tiba dalam sertifikat nomor 49 garis miring 2022 dari tangan tergugat 1 dan tergugat 2. Selanjutnya dikembalikan kepada pihak penggugat. Dan yang ketiga, menetapkan biaya perkara ini kepada tergugat. Selanjutnya kita mohon kepada pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengadili ini secara adil. Oke, baik. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penggugat dan tergugat setelah mendengar replik dari penggugat, maka sidang hari ini saya nyatakan cukup dan sidang dilanjutkan 1 minggu untuk agenda duplik. Terima kasih. Tanggal berapa? 1 minggu dari sekarang, maka sidang jatuh pada tanggal 11 Desember 2023. Baik, saudara penggugat dan tergugat, sidang berikut jatuh pada tanggal 11 Desember 2023 dengan agenda duplik. Kepada penggugat atau kuasa hukumnya ditetapkan hadir serta tergugat atas kuasa hukumnya diminta untuk menyampaikan duplik secara tertulis. Sidang hari ini saya nyatakan selesai dan ditutup. 321 garing PDT.Y garing 2023 garing Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas nama Ainun Nabila binti Mahfud melawan Mita Azrul Husna binti Nadim dan Bakti Afifi bin Reno Prasetyo segera memasuki ruang sidang 1. Silakan duduk, pihak penggugat di sebelah kanan majelis, pihak tergugat di sebelah kiri majelis. Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyidangkan perkara nomor 543 garing PDD.Y garing 2023 garing Pengadilan Agama Jakarta Selatan antara Ainun Nabila binti Mahfud yang didampingi oleh kuasa hukum Raisidik Ramadhani SHMH sebagai penggugat melawan Mita Azrul Husna binti Nadim sebagai tergugat 1 dan tergugat 2 Bakti Afifi bin Reno Prasetyo dan didampingi oleh kuasa hukum Rizal Nidaulai Kodri SHMH kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penggugat, bagaimana kondisi saudara hari ini? Baik yang mulia. Saudara tergugat, bagaimana kondisi? Alhamdulillah baik. Baik, saudara penggugat dan saudara tergugat, apakah masih mau berdamai dalam kasus saudara ini? Damai aja. Sebenarnya tidak. Yakin? Yakin. Baik, kalau tidak bisa berdamai, maka kita lanjutkan. Saudara kuasa tergugat, apakah sudah siap dengan duplik tertulis? Siap. Silakan saudara menyerahkan duplik saudara. Saudara kuasa tergugat, apakah duplik ini akan saudara bacakan atau dianggap dibacakan? Bacakan saja. Baik, saudara tergugat, apakah saudara keberatan apabila duplik ini dibacakan? Tidak. Baik, sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Saudara kuasa tergugat, silakan membacakan duplik. Baik. Di sini saya akan membacakan poin pertama. Tergugat menolak sebagai dalil penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dan jelas. Yang kedua, tergugat menyampaikan bahwa penggugat sudah sah memberikan hibah atas sebidang tanah seluas 390 meter
dengan akta hibah dengan nomor 49/2023 kepada tergugat 1 dan tergugat 2 dengan tujuan agar ada pengusiran penggugat dan dapat tinggal bersama. Poin kemudian, tergugat menyampaikan bahwa ini rekaman palsu sebab pada saat kejadian tersebut yang tergugat ketahui tidak ada siap-siap di luar ruangan kamar tergugat. Yang terakhir, tergugat menyampaikan bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan penggugat terkait penganiayaan secara disengaja oleh tergugat 1 dan tergugat 2 yang dikatakan penggugat terpleset dalam kejadian tersebut, dan tergugat akan melampirkan keterangan pengakuan saksi yakni calon suami tergugat karena pada saat itu dia mengantarkan penggugat ke rumah sakit. Baik, saudara penggugat dan tergugat, setelah mendengar duplik tergugat, maka sidang hari ini saya nyatakan cukup dan sidang dilanjutkan 1 minggu lagi untuk agenda pembuktian. Dan bawa surat dari saksi ya. Saudara panitia, berarti tanggal berapa sudah minggu sekarang? 1 minggu dari sekarang, maka sidang jatuh pada tanggal 18 Desember 2023. Baik, saudara penggugat dan tergugat, sidang berikut jatuh pada tanggal 18 Desember 2023 dengan agenda pembuktian, dan sidang hari ini saya nyatakan ditutup. Nomor 321/PDT.G/2023 Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas nama Ainun Nabila binti Mahfud melawan Mita Azrul Husna binti Nadim dan Baktia Pipi binti Reno Prasetyo segera memasuki ruang sidang 1. Silakan duduk, pihak penggugat di sebelah kanan majelis, pihak tergugat di sebelah kiri majelis. Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyidangkan perkara nomor 543/PDT.G/2023 Pengadilan Agama Jakarta Selatan antara Ainun Nabila binti Mahfud yang didampingi oleh kuasa hukum Rai Sidik Ramadhani SHMH sebagai penggugat melawan Mita Azrul Husna binti Nadim sebagai tergugat 1 dan tergugat 2 Bakti Afifi bin Reno Prasetyo yang didampingi oleh kuasa hukum Rizal Ridhaulai Kodri SHMH, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penggugat, bagaimana kondisi saudara hari ini? Alhamdulillah baik yang mulia. Saudara tergugat, bagaimana kondisi saudara hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, saudara penggugat dan tergugat, apakah masih mau berdamai dalam kasus saudara ini? Sebenarnya tidak. Benar nih, nggak mau dicoba lagi. Tidak. Saudara tergugat, Masih. baik. Apakah saudara penggugat dan tergugat membawa alat bukti? Boleh, silakan. KTP, buku nikah. Silakan maju ke depan. Ini saksi gue ya. Apakah saudara penggugat dan tergugat membawa saksi-saksi hari ini? Siap. Baik, silakan saksi dari penggugat untuk dipanggil, saudara Panitra. Saudara para saksi dari pihak penggugat segera memasuki ruang sidang. Bersedia, saudara saksi diambil sumpah? Baik, ikuti kata-kata saya ya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenarnya yang sebenarnya dan tidak lain dan tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Baik, silakan pada hakim nomor 1 untuk memberikan pertanyaan pada saksi dan juga penggugat. Baik. Kepada saudara saksi 1 betul Ifri. Betul ya. Baik. Apa hubungan saudara dengan penggugat? Adik penggugat ya. Baik. Saudara Ifri, apakah penggugat dan tergugat merupakan hubungan mertua angkat
mulia, mereka merupakan hubungan mertua angkat dan menantu angkat. Baik, saudara Effendi, apakah saudara mengetahui tempat tinggal dari pihak penggugat dan tergugat? Saya mengetahui yang mulia, mereka tinggal bersama di rumah yang sudah dihibahkan yang mulia, Jalan Flores, Gangsaan Utara, Kecamatan Ciganjur, Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan yang mulia. Baik, kepada saudara Effendi, apakah saudara mengetahui kapan penggugat dan tergugat melaksanakan kesepakatan dan perjanjian atas hibah tersebut? Saya mengetahui yang mulia, pada tanggal 12 bulan Desember tahun 2022 atas dukungan saya sebagai adik penggugat yang mulia. Baik, apakah saudara mengetahui pekerjaan dari pihak tergugat? Tergugat tidak bekerja yang mulia atau ibu rumah tangga. Baik, apakah saudara Effendi tahu saudara tergugat memiliki anak dan pasangan tersebut? Mengetahui yang mulia, mereka almarhum Reno menikah dengan saudari Nita, memiliki satu orang anak yang mulia yang bernama Bakti Afifi. Baik, betul. Saudara Effendi, apakah saudara mengetahui alasan penggugat ingin membatalkan atas hibah tersebut? Baik yang mulia, saya mengetahui yang mulia atas apa yang terjadi dan awal sebab hingga penyebab pertikaian antara penggugat dan tergugat yang mulia. Pada tanggal 8 bulan September 2023, saya sedang berkunjung yang mulia ke rumah penggugat yang sudah dihibahkan atau tinggal bersama dengan tergugat 1 dan tergugat 2 yang mulia. Saya mendengarkan obrolan yang sedang dibicarakan oleh tergugat 1 dan tergugat 2 yang mulia di sebuah ruang dan segera saya rekam yang mulia sebagai bukti kepada penggugat yang mulia. Baik, kalau begitu berarti saudara pernah melihat, mendengar, dan berada dalam kejadian tersebut ya? Pernah yang mulia. Dan saya sebagai saksi memiliki kesaksian sebab kejadian dan kronologis yang mulia atas apa yang saya rekam pada tanggal 12 Oktober 2023 yang mulia. Baik, selanjutnya kepada pihak saksi yang kedua dipersilakan kepada hakim kedua. Baik, saudara saksi, saya akan menanyakan kepada saudara terkait persoalan ini. Saudara Sultan Alif bin Widodo, apa hubungan saudara dengan penggugat dua? Saya kerabat dari saudari Ainun Nabila dan almarhum Angga Kurniawan, dan saya juga merupakan bapak panti. Saudara Sultan, apakah penggugat dan tergugat merupakan hubungan mertua angkat dan menantu angkat? Betul yang mulia, mereka merupakan hubungan mertua angkat dan menantu angkat. Baik, saudara Sultan, apakah saudara mengetahui tempat tinggal penggugat dan tergugat? Mereka tinggal bersama di Jalan Flores nomor 128, Pegangsaan Utara, Kecamatan Ciganjur, Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saudara Sultan, apakah saudara mengetahui kapan penggugat dan suaminya mengangkat anaknya Reno? Itu terjadi pada tanggal 2 bulan April tahun 90 di Panti Asuhan Kasih yang ada di Jakarta, Jakarta Selatan. Kehadiran itu saudari Ainun Nabila dan almarhum Angga Kurniawan berniat untuk mengangkat dan mengasuh seorang anak laki-laki berusia 7 tahun. Anak laki-laki tersebut lahir di Jakarta pada 6 Maret tahun 83. Bahwa setelah persyaratan administrasi kepada Panti Asuhan Kasih terkait identitas pengasuh tersebut sudah diselesaikan dalam proses Dinas Sosial Jakarta Selatan, yakni dikeluarkan surat rekomendasi hak asuh dan penerbitan izin pada tanggal 5 April tahun 90 atas hak asuh anak dan penggugat resmi dan sah mengasuh Reno Prasetyo sebagai anak angkat atau asuh seperti dimulai. Pada saksi dari pihak tergugat silakan memasuki ruang sidang. Baik, saudara saksi berdiri untuk diambil sumpah. Saudara saksi bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia. Baik, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan saudara saksi untuk duduk. Baik, saudara saksi, saya akan menanyakan kepada saudara terkait permasalahan ini. Saudara Muhammad Jelani bin Baswedan, apa hubungan saudara dengan tergugat? Saya adalah calon suami dari tergugat 1. Saudara Muhammad Jelani bin Baswedan, apakah penggugat dan tergugat merupakan hubungan mertua angkat dan menantu angkat? Benar yang mulia, mereka
merupakan mertua angkat dan menantu angkat. Baik, Saudara Muhammad Jelani, apakah Saudara mengetahui tempat tinggal penggugat dan tergugat? Mereka tinggal bersama di Jalan Flores nomor 128, Pesanggerahan Utara, kecamatannya Ciganjur, Kelurahan Jakarta, Jakarta Selatan. Baik, Saudara Muhammad Jelani, apakah Saudara mengetahui bahwa penggugat dan tergugat pernah melaksanakan kesepakatan akta hibah? Ya, saya mengetahui yang mulia tergugat satu pernah menceritakannya kepada saya atas hibah tersebut. Saudara Muhammad Jelani, apakah Saudara mengetahui kapan penggugat dan tergugat melaksanakan hibah tersebut? Yang saya ketahui itu pada bulan Desember tahun 2022. Baik, Saudara Muhammad Jelani, apakah Saudara mengetahui alasan mereka ingin membatalkan hibah? Alasannya karena perbedaan yang terjadi yang mulia, dan dalam keterangan saksi dan penggugat terkait rumah yang dihibahkan ingin dijual oleh tergugat satu dengan alasan untuk biaya menikah lagi tidak terbukti, sebab penggugat selalu mengetahui jika tergugat satu akan menikah lagi dan rumah yang dihibahkan tersebut belum dijual oleh tergugat satu saat ini, masih ditempatkan oleh penggugat dan tergugat satu. Baik, Saudara Muhammad Jelani, apakah Saudara mengetahui apa penyebab mereka terjadi perdebatan? Yang saya ketahui dalam terjadi perdebatan antara penggugat dan tergugat satu dan tergugat dua pada tanggal 5 bulan Oktober tahun 2023 yang disebabkan berdasarkan keterangan penggugat karena penggugat yang ingin secara paksa oleh tergugat satu dan tergugat dua. Pada saat itu saya sedang baru datang untuk bertemu dalam pukul jam 7 kurang 5 menit sebelum adzan isya di ruang tamu lantai 1 mendengarkan kejadian tersebut dan perdebatan antara penggugat dan tergugat satu dan dua. Saya mendengarkan bahwa penggugat seperti orang tua jongkok sebab penggugat satu sudah sangat lelah untuk mengurus penggugat yang sedang sakit-sakitan saat itu. Saudara Muhammad Jelani, apakah Saudara mengetahui langsung perselisihan antara penggugat dan tergugat? Saya melihatnya secara langsung yang mulia. Setelah kejadian tersebut saya mendengarkan suara penggugat berteriak seperti ah gitu, dan saya secara langsung terkaget ya kan ya kalau tergugat satu itu terjatuh dan dari lantai 2. Setelah itu saya dan tergugat satu mengantarkan penggugat segera ke rumah sakit Fatmawati Jakarta Selatan pada pukul jam 7:05 pada isya beserta tergugat satu dan tergugat dua. Setelah perawatan selama 1 minggu karena adanya luka di kepala, 1 minggu penggugat siuman dan sudah dijenguk oleh adik penggugat setelah dapat kabar dari tergugat satu. Baik, Saudara Muhammad Jelani, apakah Saudara mengetahui sejak kapan terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat? Sekitar 1 bulan yang lalu. Saudara Muhammad Jelani, apakah Saudara mengetahui pekerjaan dari tergugat? Ibu rumah tangga yang mulia, dan dalam pembiayaannya itu apapun pembantu tanggal tergugat satu dan anaknya tergugat dua. Saudara Muhammad Jelani, apakah Saudara sudah pernah mendamaikan atau menasihati mereka berdua? Sudah yang mulia, namun tidak berhasil dikarenakan penggugat tetap ingin mengajukan pembatalan hibah. Baik, sudah cukup. Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, saudara penggugat dan tergugat, setelah mendengar kesaksian dan saksi penggugat dan tergugat, maka sidang hari ini saya nyatakan tutup dan sidang dilanjutkan 2 minggu lagi untuk agenda kesimpulan. 2 minggu dari sekarang, kalau saudara Frida, 2 minggu dari sekarang maka sidang jatuh pada tanggal 1 Januari 2024. baik. Saudara penggugat dan saudara tergugat, sidang berikut jatuh pada tanggal 1 Januari 2024 dengan agenda kesimpulan dan sidang hari ini saya nyatakan ditutup. 4321/PDT.Y/2023 Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas nama Ainun Nabila binti Mahfuz melawan Mita Azrul Husna binti Nadim dan Bakti Afifi bin Reno Prasetyo segera memasuki ruang sidang 1. Silakan duduk yang
penggugat di sebelah kanan majelis, pihak tergugat di sebelah kiri majelis. Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyidangkan perkara nomor 4321-PDD-K-2023 Pengadilan Agama Jakarta Selatan antara Ainun Nabila binti Mahfud yang didampingi oleh kuasa hukum Rai Sidik Ramadhani SHMH sebagai penggugat melawan Mita Azra Husna binti Nadim sebagai tergugat 1 dan tergugat 2 Bakti Afifi bin Reno Prasetyo dan didampingi oleh kuasa hukum Rizal Lidollah Ikoti SHMH kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara penggugat, bagaimana kondisi saudara saat ini? Alhamdulillah baik yang mulia. Kepada saudara tergugat, bagaimana kondisi saudara ini? Alhamdulillah baik. Saudara penggugat dan tergugat, apakah masih mau berdamai dalam kasus saudara ini? Masih yang mulia. Iya. Baik, kalau tidak bisa berdamai, maka kita akan melanjutkan saudara penggugat. Apakah saudara penggugat tetap pada sikap saudara sebelumnya? Saya tetap ingin membatalkan ibadah tersebut yang mulia. Baik, saudara kuasa penggugat dan tergugat sudah siap dengan kesimpulan tertulis? Sudah. Silakan saudara. Baik, saudara penggugat dan tergugat, sidang kali ini saya nyatakan cukup dan sidang dilanjutkan 1 minggu lagi untuk agenda musyawarah majelis dan pembacaan putusan. Saudara Panitera, 1 minggu dari sekarang, maka sidang jatuh pada tanggal 8 Januari 2024. baik saudara penggugat dan tergugat, sidang berikut jatuh pada tanggal 8 Januari 2024 dengan agenda musyawarah majelis dan pembacaan putusan. Dan sidang hari ini saya nyatakan ditutup. Nomor 4321-PDD-Y-2023 Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas nama Ainun Nabila binti Mahfud melawan Mita Azra Husna binti Nadim dan Bakti Afifi bin Reno Prasetyo segera memasuki ruang sidang 1. Silakan duduk, pihak penggugat di sebelah kanan majelis, pihak tergugat di sebelah kiri majelis. Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyidangkan perkara nomor 4321-PDD-K-2023 Pengadilan Agama Jakarta Selatan antara Ainun Nabila binti Mahfud yang didampingi oleh kuasa hukum Rai Sidik Ramadhani SHMH sebagai penggugat melawan Mita Azra Husna binti Nadim sebagai tergugat 1 dan tergugat 2, Bakti Afifi bin Reno Prasetyo dan didampingi oleh kuasa hukum Rizal Lidollah Ikoti SHMH kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara penggugat, bagaimana kondisi saudara ini? Baik, saudara penggugat, bagaimana kondisi saudara ini? Alhamdulillah. Apakah masih mau berdamai? Tidak yang mulia. Apa bisa dicoba berdamai dulu? Tidak yang mulia. Tidak berdamai. Karena tidak lagi ada perdamaian, maka setelah hakim melakukan musyawarah, maka majelis hakim akan membacakan putusan. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Mengadili dalam eksepsi menyatakan eksepsi termohon tidak dapat diterima. Eksepsi error in persona ialah tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak, tidak punya syarat atau tidak berhak, atau orang yang tidak ikut dalam perjanjian namun bertindak sebagai penggugat, menuntut pembatalan perjanjian, dan gugatan kurang pihak terkait termohon ingin meminta kembali uang sebesar 50 juta dari almarhum Reno Prasetyo kepada ibu angkat. Jika masih terdapat pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat. Dalam pokok perkara, poin 1 menyatakan gugatan penggugat tentang pembatalan akta hibah nomor 49/2023 dapat diterima atau dikabulkan. Poin 2 mengabulkan akta hibah dengan sertifikat tanah atas bangunan batal demi hukum. Poin ketiga menerima atau mengabulkan permohonan penggugat seluruhnya. Poin keempat membebankan
kepada tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.200.000. Baik, demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 oleh kami, Dr. Haji Rizky Ramadan SHMH sebagai Hakim Ketua, dan Naila Cahyani Putri Wahid SHMH dan Latifah SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 4321/PDT-Y/2023 Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 8 Januari 2024. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Syifai SHMAG selaku panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa hukum tergugat. Baik, saudara penggugat dan tergugat, kami sudah bacakan putusan, maka 14 hari sejak hari ini saudara bisa mengajukan upaya hukum banding apabila saudara tidak puas terhadap putusan majelis pada hari ini. Demikian sidang hari ini kami nyatakan ditutup.